Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini mata Xiaoyan melihat bagian dalam alam bintang ketika dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di paviliun bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari Hall of Soul, namun murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Xiaoyan merenung sedikit dan berbicara di dalam hatinya. Aku benar-benar tidak bisa terus menyeret ini. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat, ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Daoqi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zaixing. Dia tertawa dingin dan Daoqi di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Mengikuti peredaran Daoqinya, cahaya kemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zaixing. Senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Zaixing saat melihat Xiaoyan berjalan ke arahnya dan segera berkata, "Sekarang izinkan orang tua ini untuk memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Daozun bintang 5. Ucap hantu tua Zaixing. Ekspresi ganas di hantu tua Zaixing menjadi semakin lebar. Daoqi yang berat dan perkasa meluap-luap. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bila kepala hantu hitam raksasa. Ketika bila dengan lembut memotong udara, garis retakan kecil tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zaixing memegang pedang besar itu dengan erat. Teknik pedang bintang yang menghancurkan. Teriak hantu tua Zaixing. Setelah teriakan keras dari hantu tua Zaixing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Jumlah bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zaixing. Setelah itu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bila besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada bila besar juga menjadi semakin mengerikan. Menggunakan serangan yang mematikan miliknya, jelas hantu tua Zaixing percaya diri. Segera pedang raksasa berisi tekanan ini menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya runtuh hampir seketika. Banyak garis retakan spasial mulai muncul. Itu berubah menjadi kilat yang menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Beberapa ahli yang mengamati dari luar paviliun bintang jatuh menggelengkan kepala mereka melihat situasi ini dan berkata, bila penghancur bintang Zaixing dapat dianggap berada di puncak teknik Dao kelas D, kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dao dari kelas yang sama yang dapat secara paksa menerima serangan ini. Xiaoyan itu kemungkinan besar akan kurang beruntung, ucap beberapa ahli yang mengamati. Mata Xiaoyan berdesir sedikit di depan cahaya pedang tajam yang menakutkan ini. Langkah kakinya yang maju perlahan juga berhenti sejenak. Cahaya kemasan gelap di telapak tangannya juga menjadi semakin padat. Meskipun Xiaoyan menghentikan langkahnya, hantu tua Zaixing berpikir bahwa Xiaoyan terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, "Sudah terlambat berpikir untuk melarikan diri," ucap hantu tua Zaixing. Namun Xiaoyan bertindak seolah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya hanya terfokus pada telapak tangannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas sebelum cahaya hitam pekat akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya kemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya bintik hitam itu menjadi semakin besar, seolah-olah energi cahaya kemasan ditelan oleh cahaya hitam. Cahaya pedang mendekat. Pada saat ini bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Senyum tipis perlahan terlihat di wajah Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba bergema. Teknik telapak tangan penciptaan surga hebat, teriak Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang yang tajam. Ledakan yang hebat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya bila itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar yang dalam saat dia masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini.
Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini mata semua orang mulai kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Bagaimana ini mungkin? Ucap dalam hati semua orang. Hilangnya cahaya pedang itu menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat, teknik Dou kelas Tian. Bagaimana kau mendapatkannya?" Ucap hantu tua Zai Xing. Hantu tua Zai Xing secara pribadi telah menyaksikan telapak tangan penciptaan surga hebat di reruntuhan kuno saat itu. Ketakutan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Teknik Dou kelas Tian semacam ini yang sangat didambakannya telah benar-benar mendarat di tangan Xiaoyan. Hantu tua Zai Xing bisa dianggap bereaksi cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang dicabut Xiaoyan dari kerangka hari itu. Jelas jika teknik Dou kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Hati hantu tua Zai Xing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang melebar, tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Xiaoyan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Zai Xing melarikan diri dan berkata, "Kau ingin melarikan diri?" ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspresi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Setelah itu dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan dia akan segera mati. Hantu tua Zai Xing buru-buru melepaskan banyak pilar Douqi yang kuat pada saat dimana kematian mendekat. Namun serangan ini bahkan tidak membuat gelombang saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang. "Matilah!" teriak Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing yang berada di dekatnya. Tingkat penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Hantu tua Zai Xing yang tidak sempat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis. Teriakan tajam yang menyedihkan bergema di langit. "Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku!" teriak hantu tua Zai Xing. Xiaoyan awalnya terkejut saat mendengar teriakan tajam dari hantu tua Zai Xing. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Hal Aufsol sebenarnya masih memiliki beberapa yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa, sehingga bahkan hantu tua Zai Xing harus memanggilnya sebagai tuan. Sepertinya Hal Aufsol memang sudah siap kali ini, ucap dalam hati Xiaoyan. Pikiran ini melintas melewati hati Xiaoyan terlepas dari apapun itu. Xiaoyan harus membunuh hantu tua Zai Xing. Orang yang telah berulang kali ingin membunuhnya. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan di mana bola cahaya hitam menyebar tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zai Xing. Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Zai Xing, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema perlahan di langit dan berkata, "Sampah Zai Xing, kau telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang kau miliki untuk menjadi Tianzun dari Hal Aufsol?" ucap Tianzun ke-9. Segera setelah itu garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok pria tua perlahan berjalan keluar dengan kemunculan sosok ini. Udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab. Beberapa rintik hujan kecil samar tercipta dan mengalir ke bawah dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian dari Xiaoyan. Orang ini sebenarnya dapat mengandalkan Douqinya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini telah mencapai tingkat Daozun bintang 8. Suara dengan nada menghina itu mungkin membuat wajah hantu tua Zai Xing menjadi malu.
tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan aku!" teriak hantu tua Zaixing. Segera Tianzun ke-9 itu melirik Xiaoyan. Setelah itu dia menyaksikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan berkata, "Ini sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian," ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 itu mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi hujan yang berputar cepat di mata hantu tua Zaixing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zaixing dan menariknya untuk mundur. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Zaixing, rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan. Daoqi di dalam tubuhnya dikeluarkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata itu bertabrakan dengan tirai hujan. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit benar-benar ditelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menembus tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu bola cahaya dengan cepat mengejar hantu tua Zaixing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Zaixing. Ketika bola cahaya hitam mencapainya, teriakan yang sangat menyedihkan segera terdengar dari mulut hantu tua Zaixing. Tianzun ke-9 juga mendengus dingin dan mengabaikan teriakan hantu tua Zaixing. Kecepatan Tianzun ke-9 meningkat dan melarikan diri. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Zaixing dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini kaki hantu tua Zaixing sudah benar-benar patah. Potongan patahnya sehalus cermin. Bahkan darah sedikit pun tidak muncul. Itu seolah-olah darah dari kakinya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Zaixing itu yang sudah sepucat salju. Bahkan nafasnya menjadi sedikit lambat. Setelah kehilangan kedua kaki dan satu lengannya, hantu tua Zaixing ini pada dasarnya bisa dianggap lumpuh. Kesungguhan muncul di wajah Tianzun ke-9 itu dan dia segera berkata, "Teknik Dou kelas Tian yang sombong," teriak Tianzun ke-9. Hanya setelah Tianzun ke-9 mengatakan itu, segera jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik mundur dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin secara langsung menerima teknik penciptaan surga agung itu. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan menyebabkan beberapa kerugian baginya. Xiaoyan tertawa dingin saat dia melihat kecepatan Tianzun ke-9 itu dan segera berkata, "Bahkan jika kau ingin pergi, kau harus meninggalkan hantu tua itu." Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya Daoqi dengan cepat menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Setelah itu, bola cahaya mengejar hantu tua Zaixing yang bahunya dicengkram oleh Tianzun ke-9. Akhirnya itu mengenai bagian dada hantu tua Zaixing di depan matanya. Bola cahaya menelan area di mana dada hantu tua Zaixing dan akhirnya berhenti memanjang karena telah mencapai batasnya. Segera darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Hantu tua Zaixing pun akhirnya mati. Hanya setelah kematian hantu tua Zaixing di depan matanya, Tianzun ke-9 memandang Xiaoyan dan berkata dengan geram, "Kau memang layak menjadi keturunan Xiao Suan." Orang tua ini sedikit penasaran mengapa kau bisa mencapai level Daozun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang dapat digunakan kembali? Ucap Tianzun ke-9. Xiaoyan tidak menjawab. Tatapannya hanya melirik Tianzun ke-9 di depannya. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tidak ada habisnya. Hati Xiaoyan merasakan kalau Tianzun ke-9 ini tidak lebih lemah dari naga Void kuno Heiking. Tianzun ke-9 hanya menggelengkan kepalanya dan berbicara lagi. Kemungkinan besar bukan karena garis keturunan. Sudah luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang ini dapat merawat seorang ahli seperti Xiao Suan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Suan kedua. Ucap Tianzun ke-9. Garis keturunan yang terbuang? Ucap Xiaoyan.
Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak Xiaoyan sadari sejak lama. Namun kekuatan garis keturunan adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan bahkan sedikit pun. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi dari usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika kau ragu. Seseorang akan menjelaskan kepadamu begitu kau mencapai Hall of Soul, ucap Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 tertawa samar setelah melihat keraguan Xiaoyan. Dia melirik hantu tua Zaixing yang hanya memiliki setengah badan yang tersisa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kuat menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian melilit sisa tubuh hantu tua Zaixing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Tubuh hantu tua Zaixing juga berubah menjadi debu. Mata biru Tianxun ke-9 menatap Xiaoyan dan berkata, meskipun hantu tua Zaixing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang harus melaksanakan hukuman ini adalah kamu, ucap Tianxun ke-9. Xiaoyan tertawa dingin. Daoqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Tianxun ke-9 ini. Aku sadar bahwa kau memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun itu tidak cukup. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan serangan seperti itu di depan orang tua ini. Misiku mengharuskanku untuk membawamu kembali hidup-hidup, ucap Tianxun ke-9. Mata Xiaoyan menyipit, dia memang merasakan ancaman berbahaya dari Tianxun ke-9. Namun itu tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang keluar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya segera ditarik mundur. Tianxun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat dia melihat tubuh Xiaoyan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Wajah Xiaoyan menjadi dingin saat Tianxun ke-9 menghilang. Matanya baru saja berkedip ketika dia melihat Tianxun ke-9 itu sudah berada 2 kaki di depannya. Orang tua ini telah mengatakan bahwa itu tidak berguna, teriak Tianxun ke-9. Wajah Tianxun ke-9 masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang keluar dan air tiang menembus langit berkumpul. Air ki itu berubah menjadi gelombang energi gelap dan dingin yang kuat. Akhirnya gelombang ki itu bergegas menuju Xiaoyan dengan cepat. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya itu berubah menjadi naga api yang bertabrakan dengan tangan Tianxun ke-9. Keduanya bertabrakan namun tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Panas dan dinginnya kegelapan berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara bergema terus-menerus. Xiaoyan terhuyung-huyung dan terbang keluar dari kabut. Akhirnya Xiaoyan menabrak dinding gunung. Tabrakan secara langsung menyebabkan garis retakan tebal di seluruh dinding gunung yang keras. Xiaoyan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Itu mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan perlawanan ketika menghadapi hantu tua Zaixing. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianxun ke-9 ini. Setelah melihat Xiaoyan mengeluarkan darah, Tianxun ke-9 segera berkata, ayo pergi dengan orang tua ini. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia, ucap Tianxun ke-9. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangannya perlahan meraih ke bahu Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam pada Tianxun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya. Namun tepat ketika Xiaoyan akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakang Tianxun ke-9 dengan tenang meraih tangan Tianxun ke-9. Pada saat yang sama suara tua yang juga diam-diam menyebar dari belakang. Hei, kau Tianxun ke-9 saja benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawa muridku pergi, ucap Yalau. Ekspresi Tianxun ke-9 sedikit berubah ketika tangannya dicengkram. Ini karena sirkulasi Daoqi di dalam tubuhnya menjadi lambat.
Kabut yang diselimuti oleh tetesan hujan juga dengan cepat menghilang. Adegan ini secara alami menyebabkan kejutan untuk Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok tua bergantung di langit. Wajah familiar itu secara langsung menyebabkan dia berseru, "Yao Chen, tubuhmu, kau benar-benar telah memulihkan kekuatanmu," ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 menemukan bahwa tubuh Yalao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas itu adalah tubuh yang sebenarnya. Terlebih lagi alasan mengapa dia tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yalao. Aura itu begitu kuat sehingga menyebabkan jantungnya berdebar. Xiaoyan melihat jauh dari belakang dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia segera berkata, "Guru, kau sudah bangun," ucap Xiaoyan. Yalao tersenyum dan mengangguk ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia perlahan berkata, "Anak kecil, kau harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia pada aku," ucap Yalao. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura Yalao saat ini sangat menakutkan. Aura ini bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah dirasakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Mengapa sangat kuat? Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu, ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu dia melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 yang dihalau Yalao segera berkata, "Yao Chen, apakah kau pikir kau bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kau telah memulihkan kekuatan puncakmu?" ucap Tianzun ke-9. Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin mendekati Xiaoyan, dia mengerti bahwa Yalao sekali lagi kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya dia harus mengakui bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Yalao. Yalao tertawa sedikit namun senyumannya sedingin es ketika dia berkata, "Hall of Soul bukanlah yang terkuat di dunia. Kalian memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang dengan levelmu tidak dapat mengancam orang tua ini. Hari ini Hall of Soul telah meluncurkan serangan besar melawan kami. Dan kau telah melukai satu-satunya muridku. Kau harus membayar hutang ini," ucap Yalao. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut padamu?" ucap Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Segera lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lolos dari pengekangan Yalao. Dia melebarkan mulutnya dan dauki biru menyembur ke segala arah. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi binatang besar yang memamerkan taringnya. Ekspresi Yalao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangannya, tangan Yalao membidik Tianzun ke-9 melintasi jarak yang jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Melihat tangan besar yang bergegas menuju ke arahnya, Tianzun ke-9 membuat segel dengan tangannya dan berubah dengan cepat. Jumlah energi dingin es dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru setinggi 1000 kaki. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat, sampai akhirnya meledak dalam sekejap mata. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung-huyung setelah penghalang rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Teriakan menyedihkan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas Tianzun ke-9 ini telah menderita beberapa luka selama bentrok dengan Yalao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa ahli juga dianggap sangat berpengalaman. Oleh karena itu mereka mengenali Yalao dengan pandangan sekilas. Segera banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. "Itu, orang tua itu adalah Yao Zunze. Yao Chen, dia sebenarnya masih hidup," ucap seorang ahli.
Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Ucap ahli lainnya. Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar Pavilium Bintang Jatuh kali ini dapat diselesaikan. Reputasi dan kekuatan Pavilium Bintang Jatuh juga akan segera melambung. Bahkan 3 lembah tidak akan mampu bersaing dengan mereka, ucap ahli lainnya. Percakapan pribadi yang disertai dengan beberapa emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang saling memandang. Kembalinya Yao Zunse ke dataran tengah jelas merupakan berita yang besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua dapat merasakan pengaruh yang dimiliki Yalao saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang mampu melampaui Yalao sebagai alkemis terhebat di dataran tengah. Bahkan 3 kepala raksasa Pil Tower tidak punya pilihan, selain mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yalao. Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan Yalao yang benar-benar unggul. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yalao telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Pavilium Bintang Jatuh tidak perlu khawatir lagi tentang Hall of Soul yang akan membalas dendam di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Xiaoyan yang hatinya merasakan sesuatu buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat boneka iblis langit terus-menerus dikalahkan. Jelas dengan kekuatan boneka iblis langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Mata Xiaoyan berhenti sejenak di boneka iblis langit sebelum berbalik. Pandangannya berubah ke arah pertempuran antara King Lin dan Tianzun putih. Dia sedikit terkejut ketika pertama kali melihat ke arah tempat itu. Yang Xiaoyan lihat adalah pertempuran yang sangat hebat. Kedua sosok itu saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan gelombang energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Aura ini, itu ular surga kuno," ucap Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini sangat kuat. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika bukan karena kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertempuran hebat dengan Tianzun putih. Melihat pertempuran hebat King Lin, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih ini ditahan di sini. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan dokter peri kecil, mereka seharusnya bisa memblokir para ahli Hall of Soul lain untuk menyerang. Mereka seharusnya bisa memblokir para Hall of Soul lain untuk menyerang, ucap dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Dengan bergandengan tangan bersama boneka iblis langit, seharusnya mereka bisa menunda Tianzun hitam sampai tidak bisa mengalihkan perhatian. Selama waktu King Lin dan boneka iblis langit bertarung sengit, Yalao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menabrak Tianzun hitam putih. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah itu kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteoroid yang menabrak hutan dengan keras. Lubang sedalam 1000 kaki terbentuk. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangannya, Yalao sekali lagi membalikkan telapak tangannya beberapa kali dan menghancurkan mereka di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, ahli Hall of Soul di bawah yang bersentuhan dengan tangan spasial akan meledak menjadi sekelompok kabut hitam. Bahkan daging mereka berubah menjadi abu. Di bawah pembantaian oleh Yalao ini, para ahli dari Hall of Soul yang tersisa akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi muram saat melihat pembantaian itu. Situasi menjadi tidak terkendali dengan munculnya Yalao. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia segera berkata, "Yao Chen, kau baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Orang tua ini akan melihat apakah kau dapat menyelamatkan Pavilium Bintang Jatuh ini," ucap Tianzun ke-9.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih udah selalu dukung Mihu ya. Sampai jumpa.